4 bulan lamanya, 2 bocah kakak beradik itu hanya disebut sebagai korban. Hari itu, mereka pamit dengan wajah polos, berlari kecil menuju kebun, hanya untuk mencari durian. Siapa sangka, kepergian sederhana itu berubah jadi perjalanan terakhir mereka. Beberapa hari kemudian, desa digemparkan kabar duka. Tubuh mungil mereka ditemukan di kebun, tak bernyawa saling berpelukan erat. Seolah di detik terakhir mereka masih mencoba melindungi satu sama lain. Bayangkan bagaimana hancurnya hati keluarga. Orang tua mereka tidak akan pernah lagi melihat senyum ceria itu. Yang lebih menyakitkan, pelakunya ternyata bukan orang asing, bukan penjahat dari luar desa, melainkan tetangga sendiri, orang yang mungkin setiap hari menyapa, bahkan pernah tersenyum saat berpapasan. Bagaimana bisa seseorang yang dikenal berubah menjadi monster yang merenggut nyawa anak sekecil itu? Rasa marah, duka, kecewa bercampur jadi satu, dan luka itu mungkin tak akan pernah sembuh. Namun tragedi ini tak hanya meninggalkan duka. Sejak hari itu, kebun durian itu berubah. Malam-malam di sana terasa mencekam. Warga mengaku mendengar suara tangisan lirih anak kecil. Kadang terdengar suara memanggil kakaknya. Ada juga yang melihat 2 bayangan samar, berjalan beriringan di antara pepohonan, lalu lenyap begitu saja. Mereka percaya tanah yang bersimbah darah tak akan pernah benar-benar tenang. Suatu malam, seorang pemuda nekat lewat kebun itu. Pulang kerja, jalan pintas jadi pilihannya. Langkahnya pelan, angin malam menusuk tulang. Awalnya hanya suara dedaunan, tapi tiba-tiba ada suara lain, langkah kecil, mengikuti dari belakang. Ia coba abaikan, tapi semakin lama suara itu semakin dekat. Degup jantungnya makin kencang. Keringat dingin mengalir deras. Dengan keberanian setengah mati, ia menoleh. Dan di sanalah ia melihatnya. 2 sosok pucat tubuh lemah saling berpelukan. Mata kosong menatap tajam ke arahnya. Pemuda itu membeku. Udara sekitar mendadak dingin menusuk. Lalu terdengar tangisan lirih, tepat di telinganya. Ia langsung berlari, kakinya hampir tersandung berkali-kali. Namun tangisan itu tak hilang. Justru semakin keras, menggema di kebun. Baru ketika melewati batas kebun, suara itu lenyap. Tapi bayangan 2 anak kecil itu menempel di benaknya sampai hari ini. Tragedi ini jadi bukti betapa kejamnya manusia saat kehilangan hati nurani. Bukan hanya keluarga yang menanggung luka, tanah itu pun menyimpan duka, menyimpan amarah, dan menyimpan misteri. Kini, kebun itu bukan sekadar kebun durian, ia jadi saksi bisu. Siapapun yang berani lewat di sana akan merasakan sendiri bagaimana tangisan itu masih tertinggal di udara. Tangisan yang menolak hilang, tangisan yang menuntut agar tragedi ini tidak pernah dilupakan.